Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat serial Indiaku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Mimin. Kali ini Mimin akan coba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Di episode kali ini nampak terlihat Ahem dan Jigar sedang menerbangkan layang-layang. Sementara Kokila ia marah karena Ahem tidak menunggunya. Kemudian Parag datang ingin menanyakan sesuatu kepada Kokila. Tetapi Kokila menatap Parag dengan begitu horor. Sementara Sapita meminta anaknya untuk memotong layang-layang Jigar. Layang-layang Jigar sedang bertarung dengan layang-layang milik putra Sapita itu. Jigar kalah dan Jigar kehilangan layang-layangnya. Sementara putra Sapita ia mulai senang dan mulai mengejek Kokila. Jigar mulai bersedih. Hetal yang sedang bersama Jigar ia menghiburnya. Di saat bersamaan Rasi datang membawa minuman untuk Jigar. Jigar mengambil minuman dan meminta maaf kepada Rasi. Rasi dan Jigar saling menatap. Sementara Sapita ia meminta putranya Bang Jojo untuk memotong layang-layang Ahem. Layang-layang Bang Jon dan Ahem mulai saling beradu. Ahem ia terus berusaha untuk memotong layang-layang Jon. Lalu Gopi melihat seekor burung merpati terbang tepat di dekat benang layang-layang. Gopi menarik tangan Ahem untuk menyelamatkan burung merpati itu. Dan di saat itu juga Jon berhasil memotong layang-layang Ahem. Semua orang pun begitu kaget. Kokila begitu marah melihat itu semua. Sementara Sapita ia semakin menjadi mengolok-olokkan Kokila. Kokila merasa malu dan akan memarahi Gopi. Gopi meminta maaf dan menjelaskan benang layang-layang itu akan menyangkut ke kaki burung merpati. Jadi aku menarik tangan Ahem untuk menyelamatkan burung merpati. Ahem dan Kokila tetap marah kepada Gopi. Setelah itu Hetal dan Nenek mencoba menenangkan Kokila. Kemudian Kokila berjalan pergi dengan sangat marah. Ahem mengabaikan Gopi dan ia pun berjalan pergi. Semua orang pun pergi di saat bersamaan. Rasi melihat burung merpati yang terluka. Kemudian Rasi pun memberitahu Gopi akan ada merpati yang terluka. Dia pun segera mengambilnya. Gopi menyadari bahwa ada benang yang melukai burung merpati itu. Kemudian Rasi dan Gopi mengkhawatirkan burung merpati itu. Kemudian Gopi memberikan Rasi biji-bijian untuk makan burung merpati itu. Rasi berkata, aku akan membuat ramuan kunyit untuk mengobati merpati ini. Di tempat lain Kinjal dan Urmila ia sedang berjalan menuju toko undian. Urmila masih berusaha menukar tiket undian. Urmila menusuk sandal Kinjal dengan paku. Kemudian Urmila berhasil menukar tiket Kinjal dengan undian milik dirinya. Urmila menukar tiket Kinjal di saat Kinjal melepas paku di sandalnya. Urmila tersenyum senang karena ia berhasil menukar tiket itu. Di tempat lain Rasi membawa merpati itu ke kamarnya. Rasi berbicara dengan merpati dan ia akan membuatkan ramuan kunyit untuk merpati. Kemudian Jigar datang ke sana, ia pun bertanya, "Dari mana kamu menemukan merpati ini?" Rasi menjawab, aku menemukan merpati ini dari teras. Merpati ini terluka. Jigar berkata, ini harus dibawa ke dokter hewan. Rasi menjawab, aku akan membuatkan ramuan kunyit untuk mengobatinya. Jika semua ini tidak berhasil, kita akan membawanya ke dokter hewan. Jigar mulai terkesan terkelepek-kelepek terhadap kebaikan Rasi. Mereka memberi makanan merpati itu. Jigar dan Rasi tersenyum bahagia. Kemudian mereka berdua saling tatap-menatap untuk beberapa saat. Kemudian Jigar mengembalikan burung merpati itu kepada Rasi. Akhirnya Jigar mulai berbicara lagi dengan Rasi. Kemudian Rasi membuat ramuan kunyit di dapur. Lalu Gopi pun datang menghampiri Rasi.
Rasi pun berkata kepada Gopi, "Aku sudah membuat ramuan kunyit." Gopi kaget saat ia melihat burung merpati terluka di atas meja. Kemudian Gopi pun berkata kepada Rasi, "Ibu Kokila akan sangat marah jika ia mengetahui burung merpati ada di dalam rumah." Rasi membawa burung merpati itu pergi sebelum Kokila datang. Sedangkan Gopi ia mulai memasak goreng tahu dan tumis genjer. Kokila datang ke sana. Kokila menatap Gopi dengan marah. Setelah itu Kokila mulai memarahi Rasi dan Gopi. Ahem dan Jigar mendengar suara Kokila yang guguludugan itu. Ahem khawatir kepada Gopi. Kemudian Gopi pun datang ke sana. Ahem pun memanggil Gopi. Kemudian Ahem pun bertanya kepada Gopi, "Gopi, di mana berkas kantorku?" Gopi meminta izin kepada Kokila untuk pergi ke kamar. Kokila mengizinkan Gopi untuk pergi. Di tempat lain, Kinjal dan Urmila mereka sedang datang ke toko undian untuk mengecek hasil nomor undian. Jigar kesal karena ia tidak dapat nomor undian. Urmila berpura-pura mencocokkan nomor undian dengan nomor tiket miliknya. Kemudian Urmila berpura-pura kaget saat mendapat nomor undian. Kinjal sangat kesal karena ia yang mendapat nomor undian, tetapi Kinjal tidak mengetahui bahwa tiket undian miliknya telah ditukar oleh Urmila. Di tempat lain, Gopi dan Ahem mereka sedang masuk ke dalam sebuah kamar. Gopi memberikan dokumen kantor kepada Ahem. Ahem bertanya, "Mengapa ibu marah?" Gopi menjelaskan tentang burung merpati. Setelah mendengarkan penjelasan dari Gopi, Ahem pun meminta Gopi untuk melepaskan burung merpati itu. Beberapa saat kemudian, semua anggota keluarga sedang berkumpul di meja makan untuk makan siang. Tiba-tiba merpati keluar dari kamar Rasi. Karena pintu kamar Rasi terbuka, Kokila mendengar suara burung merpati. Semua orang pun kaget. Rasi ia berkata kepada Kokila, "Mungkin pintu kamar telah terbuka, jadi suara merpati terdengar jelas." Kokila ia menegur Rasi karena Rasi dianggap tidak bertanggung jawab. Rasi berkata, "Aku akan menutup pintu terlebih dahulu." Kemudian Kokila mendengar suara burung merpati lagi. Jigar dan Ahem mencoba mengalihkan perhatian Kokila. Di tempat lain, Urmila datang ke toko Dapa, lalu ia memberikan kabar baik. Dapal merasa sangat senang. Kemudian Urmila mengumumkan kepada semua orang bahwa dirinya telah mendapatkan nomor undian pertama. Orang-orang meminta Urmila untuk mengadakan pesta besar. Urmila pun setuju. Di tempat lain, Rasi masuk ke dalam dan meminta merpati untuk diam, atau Kokila akan membuangnya. Tiba-tiba Jigar ke sana dan memberi makan merpati. Merpati itu mulai makan. Rasi dan Jigar saling menatap dan tersenyum bahagia. Akhirnya Jigar memaafkan Rasi. Bahkan Jigar mencoba memegang tangan Rasi di saat memberi makan burung merpati. Jigar menatap Rasi, mereka terlihat akrab. Ahem dan Gopi terlihat senang melihat persatuan mereka. Setelah itu Gopi dan Ahem pergi meninggalkan mereka berdua. Inilah akhir dari perselisihan antara Jigar dan Rasi. Adegan selanjutnya, Urmila datang ke rumah Modi dengan menggunakan perhiasan yang sangat mahal. Keluarga Modi sangat kaget melihat Urmila memakai pakaian mahal dan perhiasan yang mewah. Nah, kawan semua, bagaimana menurut pendapat kalian? Bukankah semakin seru dan semakin menarik saja, bukan? Saksikan terus serial drama India Gopi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.